Bab 4371 Motif Iblis Merah. Setelah mendengar kata-kata penyihir merah, jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ini karena dia tahu bahwa Iblis Merah akan membunuhnya lebih awal jika Iblis Merah benar-benar ingin dia mati. Pada saat yang sama, Duan Lingtian menghela nafas ke dalam. Dia secara alami menyadari celah dalam kata-kata penyihir merah tadi, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Iblis Merah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, kamu bisa saja membunuhku lebih awal begitu aku melangkah keluar dari punggungan Iblis Merah. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan dari saya? Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama selama itu masih dalam kemampuan saya." Iblis Merah tersenyum. "Betapa beraninya. Kamu benar. Aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Saya harus mengatakan bahwa membunuh Anda tidak menguntungkan saya sama sekali. Saya di sini untuk masalah yang berbeda. Yakinlah, aku tidak akan membuatmu tinggal di Crimson Demon Ridge dan mengubahmu menjadi bonekaku." Duan Lingtian terus memandangi Iblis Merah meskipun jantungnya berdegup kencang. Tanda seru, pasti ada tangkapan, kan, senior? Duan Lingtian bertanya. Dia secara alami tahu bahwa penyihir merah tidak datang kepadanya hanya untuk memberitahunya hal-hal ini. "Itu benar," kata penyihir merah sambil mengangguk, "aku ingin mengirimmu ke suatu tempat. Jika Anda dapat bertahan hidup, Anda dapat menganggapnya sebagai pertemuan yang kebetulan. Anda bisa menolak saya, tetapi konsekuensinya adalah kematian." Ekspresi Duan Lingtian berubah setelah mendengar kata-kata penyihir merah. Dia secara alami tahu bahwa penyihir merah pasti punya alasan untuk melakukan ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, "Senior, bolehkah saya tahu tempat seperti apa yang Anda rencanakan untuk mengirim saya? Pertemuan kebetulan macam apa yang ada di sana? Kamu akan mengetahuinya saat kamu berada di sana," kata si penyihir merah dengan santai. "Itu adalah dunia independen di luar batas luar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri begitu Anda berada di sana. Jika saya menangkap Anda mencoba untuk memecahkan penghalang spasial di sana untuk melarikan diri, saya tidak akan ragu untuk segera membunuh Anda. Saya percaya orang pintar seperti Anda tidak akan mengambil risiko seperti itu, bukan?" Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap saat dia mendengar kata-kata penyihir merah. "Beritahu saya, apa keputusanmu? Kamu harus memilih antara mati dan pergi ke dunia independen itu," kata Iblis Merah. "Aku akan pergi ke ranah independen," jawab Duan Lingtian tanpa ragu. Iblis Merah menyeringai. "Pilihan yang bagus. Kamu benar-benar ajaib." Segera setelah suaranya turun, penyihir merah itu mengangkat tangannya. Duan Lingtian merasakan kehampaan bergetar sebelum dia diliputi oleh energi yang menghentikannya untuk memobilisasi energi surgawinya, membuatnya merasa tidak berdaya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tertinggi jauh melebihi harapannya. Dia berpikir sendiri, Iblis Merah mungkin bukan pembangkit tenaga listrik tertinggi biasa. Ini adalah pemikiran terakhir Duan Lingtian sebelum dia kehilangan kesadaran. Sementara itu, Iblis Merah menatap Duan Lingtian yang tak sadarkan diri yang tertahan di udara oleh energinya dengan mata cerah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya harap anak laki-laki ini dapat bertahan dari rencana kultivasi saya. Dia adalah kandidat terbaik yang saya temukan sejauh ini." Selanjutnya, Iblis Merah membawa Duan Lingtian bersamanya dan menghilang ke udara tipis. Setelah beberapa saat, Iblis Merah tiba di lembah terpencil dekat punggungan Iblis Merah. Dia melambaikan udaranya, dan sobekan spasial muncul di kehampaan. "Sekarang, pergilah, mungkin, kau adalah harapan terakhirku," gumam Iblis Merah saat dia mengirim Duan Lingtian yang tidak sadarkan diri ke dalam air mata spasial. "Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, aku menolak untuk menunggu dan mati saja." Segera setelah dia selesai berbicara, tubuh penyihir merah itu sedikit bergetar. Dia memegang dadanya dan batuk 2 suap darah. Darah dengan cepat hilang oleh energi surgawinya. Jika Duan Lingtian menyaksikan ini, dia akan dapat mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi terluka parah secara internal. Dalam keadaan normal, tingkat cedera ini harus ditimbulkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang lebih kuat dari Iblis Merah atau oleh beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi yang setara dengan Iblis Merah. Ada juga kemungkinan cedera itu disebabkan oleh alasan lain. Mungkin, Iblis Merah terluka di tempat yang sangat berbahaya di luar batas luar, atau mungkin,
iblis merah terluka oleh kesengsaraan surgawi waktu yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Itu mirip dengan kesengsaraan surgawi yang harus dilalui oleh para pembudidaya di bawah alam pembangkit tenaga listrik tertinggi setiap 1000 tahun sekali. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat menghindari kesengsaraan surgawi. Tak perlu dikatakan, meskipun pembangkit tenaga listrik tertinggi sangat kuat, mereka pada akhirnya akan menyerah pada kesengsaraan surgawi dengan berlalunya waktu. Tidak ada yang tahu asal-usul kesengsaraan surgawi, mereka hanya tahu itu tidak dapat dihindari. Di dunia yang menentang dewa, semua pembudidaya tahu bahwa mereka harus menjalani kesengsaraan surgawi setelah mencapai tingkat tertentu. Banyak pembudidaya mencoba melarikan diri dari kesengsaraan surgawi dengan melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Namun, mereka semua menemukan bahwa itu sia-sia, mereka tidak dapat menghindari kesengsaraan surgawi sama sekali. Selain itu, kekuatan penduduk asli alam dewa akan ditekan di alam bawah, menurunkan peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan surgawi. Dengan ini, mereka berhenti mencoba melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menemukan dirinya berada di pegunungan yang sunyi. Itu sangat sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Duan Lingtian terhuyung sedikit setelah berdiri. Di mana saya? Energi roh langit dan bumi di sini jauh lebih kaya daripada batas luar, menurut Iblis Merah. Ini adalah alam independen di luar batas luar dan ada pertemuan kebetulan di sini. Tidak ada keraguan bahwa tempat ini berbahaya. Saya harus belajar lebih banyak tentang tempat ini sebelum mencari pertemuan yang kebetulan. Pasti ada tangkapan di suatu tempat. Tidak mungkin dia tidak memiliki motif tersembunyi untuk mengirimku ke sini. Meskipun tempat ini mungkin menguntungkanku, tidak diragukan lagi itu akan menguntungkannya juga. Apakah dia berencana menggunakan saya untuk mendapatkan harta karun di sini? Mungkin, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa masuk ke tempat ini. Ya, selama aku bisa mempertahankan hidupku, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Saya tidak punya pilihan selain menjadi pesuruhnya karena saya bukan tandingannya. Beginilah dunia ini. Apakah ini karma? Kembali ke realm battlefield, semua orang tidak punya pilihan selain mengikuti perintahku karena mereka bukan tandinganku. Duan Lingtian yakin bahwa Iblis Merah menginginkan sesuatu dari tempat ini. Dia tidak peduli tentang itu, yang dia pedulikan adalah hidupnya. Kuharap Iblis Merah akan berhenti menggangguku setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Saya harap dia akan membiarkan saya pergi. Duan Lingtian menjaga semangatnya meski merasa sedikit gelisah. Dia terbang ke udara dan mengamati sekelilingnya sebelum mengembara tanpa tujuan, mencari tanda-tanda aktivitas manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, dia masih belum melihat tanda-tanda kehidupan setelah menempuh jarak 10.000 mil. Dia bahkan tidak melihat satu tanaman pun di alam mandiri yang sunyi ini. Bab 4372 Sekelompok keajaiban di penangkaran. Tepatnya tempat macam apa ini? Kepanikan mulai merayap setelah Duan Lingtian gagal menemukan tanda-tanda kehidupan di dunia independen yang tidak dikenal ini setelah mengembara selama beberapa waktu. Apakah tempat ini tidak bisa dihuni? Namun, apa gunanya dia mengirimku ke sini jika tidak ada apa-apa di sini? Duan Lingtian tidak berpikir bahwa Iblis Merah akan mengirimnya ke sini tanpa alasan. Mustahil bagi penyihir merah untuk membuang waktu dan energinya mengirimnya ke sini hanya untuk hiburan. Tanda seru, aku akan menemukan akhir dari dunia independen ini. Setelah mengambil keputusan, Duan Lingtian terus bergerak lagi. Tanpa disadari, hari berubah menjadi bulan dan bulan berubah menjadi tahun selama perjalanan Duan Lingtian untuk menemukan akhir dari dunia independen. Kapan saya akan mencapai akhir dari dunia independen ini? Mengapa saya merasa seperti kembali ke tempat yang sama saat saya memulai? Apakah dunia independen ini berbentuk bola seperti bumi? Hanya dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu sejak Duan Lingtian datang ke dunia independen ini. Selama ini, dia masih gagal menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kadang-kadang, pikiran untuk melarikan diri dari dunia independen akan muncul di benaknya, tapi dia dengan cepat menepisnya saat dia mengingat peringatan penyihir merah. Dia tidak meragukan bahwa penyihir merah akan segera membunuhnya jika dia mencoba melarikan diri. Aku harus menjadi prajurit. 6 tahun bukanlah apa-apa, dan itu tidak dapat melemahkan pikiran dan tekad Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian tiba-tiba berhenti di jalurnya ketika sesuatu menyadarinya. Matanya cerah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, tunggu sebentar.
Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin energi surgawi saya tetap stagnan setelah 6 tahun, adalah normal bagi dewa tertinggi biasa untuk tidak mengalami perubahan apapun dalam energi surgawi mereka, tetapi saya berbeda. Saya berusia lebih dari 1000 tahun jadi 6 tahun dapat dianggap sebagai waktu yang lama bagi saya. Bahkan jika saya tidak berkultivasi, saya masih harus membuat beberapa kemajuan dalam kultivasi saya. Namun, setelah 6 tahun, basis kultivasi saya tidak bergerak sama sekali. Ini berarti bahwa dunia independen ini menekan basis kultivasi saya atau 6 tahun yang saya habiskan di sini hanyalah ilusi. Namun, energi roh langit dan bumi di sini bahkan lebih kaya daripada batas luar, dan saya dapat menyerapnya. Ini hanya berarti 6 tahun yang saya habiskan di sini hanyalah ilusi. Jika demikian, tidak banyak waktu yang berlalu dalam kenyataan. Mata Duan Lingtian semakin cerah di akhir pikirannya. Dia melepaskan energi surgawinya saat dia terbang ke langit. Kemudian, dia mengeluarkan pedang indah 7 lubang dan menjatuhkannya. Memotong. Dengan hanya berpikir, sinar pedang 7 warna yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari ujung pedang indah 7 lubang dan menebas kekosongan. Dalam sekejap, kehampaan itu pecah saat ilusi itu pecah. Setelah itu, Duan Lingtian mendengar suara seruan. Surga, bocah ini hanya menghabiskan 6 tahun dalam ilusi. 6 tahun, apakah kamu bercanda? Saya tersesat dalam ilusi setidaknya selama 100 tahun, dan itu dianggap waktu yang singkat. Sebelum dia memecahkan rekor, waktu tersingkat yang dihabiskan seseorang di alam ilusi adalah 39 tahun, kan? 39 tahun. Orang itu adalah orang pertama yang dikirim ke sini jadi kami tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar, namun, dia benar-benar cukup kuat. Orang di tempat kedua yang menghabiskan 55 tahun di alam ilusi tidak bisa mengalahkannya sampai sekarang. Bukankah normal baginya untuk menjadi lebih kuat karena dia jauh lebih tua? Lagi pula, di antara kita semua, dia satu-satunya yang berusia di atas 10.000 tahun. Setelah menghancurkan ilusi, penglihatan Duan Lingtian menjadi gelap sebentar. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan dirinya melayang di udara dan diselimuti oleh penghalang berbentuk bola yang bersinar. Dia melihat sebuah gunung di kejauhan. Ada platform batu di puncak gunung, dan sekelompok pria berkumpul di platform batu. Setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa orang-orang itu masih sangat muda berdasarkan standar Myriad Worlds. Mereka berusia di bawah 10.000 tahun. Tiba-tiba, penghalang bulat di sekitar Duan Lingtian menghilang, dan dia mulai jatuh ke tanah. Dia bereaksi dengan cepat dan buru-buru mengerahkan energi surgawinya untuk menghentikan kejatuhan. Pada saat yang sama, dia merasakan beberapa energi berbeda melesat ke arahnya dari platform batu. Mereka adalah kesadaran surgawi dari beberapa orang di atas panggung batu. Dewa tertinggi lanjutan, dan beberapa dewa tertinggi perantara, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah merasakan energinya. Dia juga menemukan bahwa dewa tertinggi perantara semuanya telah menstabilkan basis kultivasi mereka seperti dia. Di mana saya? Duan Lingtian bingung. Segala sesuatu di dunia independen berada di luar harapannya. Apakah ini juga ilusi lain? Duan Lingtian tidak membuang waktu. Dia membubung tinggi ke langit dan memperluas kesadaran surgawinya saat dia menggunakan pedang indah 7 lubang lagi. Swoosh, 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 swoosh. Sinar pedang melesat ke segala arah saat Duan Lingtian mencoba mematahkan apa yang menurutnya adalah ilusi lain. Namun, kali ini, tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, beberapa pria tertawa melihat ini. Saya dulu seperti dia. Saya pikir ini juga ilusi. Sudah lama sejak kita memiliki pendatang baru di tempat ini. Aku sama bodohnya dengan dia di masa lalu. Betapa nostalgia. Pemahamannya tentang hukum ruang sangat mengejutkan meskipun dia hanyalah dewa tertinggi perantara. Ini mendekati bentuk yang sempurna. Apakah ada yang merasakan usianya? Dia tampaknya lebih muda dari kita semua. Tepatnya, dia bahkan belum genap 2000 tahun. Bahkan belum 2000 tahun. Apa kamu yakin? Sementara itu, Duan Lingtian kaget dan bingung saat mendengar percakapan pria itu. Jika dia tidak berada dalam ilusi lain, apakah mereka dikirim ke sini seperti dia? Setelah menarik napas dalam-dalam, Duan Lingtian menangkupkan tinjunya ke arah sekelompok pria dan bertanya, "Tuan-tuan, bolehkah saya bertanya siapa yang mengirim Anda ke tempat ini?" Setelah itu, seorang pemuda penyendiri berjubah hitam menjawab,
siapa lagi itu? Kami ditawan oleh penyihir merah dari punggungan iblis merah. Bab 4373 Motif sejati iblis merah. Saudaraku, kamu juga ditangkap oleh penyihir merah, bukan? Ini berarti bakat bawaan Anda bagus dan Anda ajaib. Salah satu pria berkata kepada Duan Lingtian sambil tersenyum. Iblis merah tidak akan mengganggumu jika kau bukan anak ajaib, sayang sekali. Bahkan keajaiban tidak akan dapat melakukan apapun di sini. Kita semua berada di kapal yang sama. Saya diakui sebagai salah satu dari 3 keajaiban muda terkuat di bawah usia 10.000 di dunia saya, dan saya berasal dari salah satu dunia tingkat kedua terkuat. Kau datang di saat yang tidak tepat, iblis merah semakin sering mengincar kita akhir-akhir ini. Jika saya tidak salah, waktunya pasti hampir habis. Tanda seru. Kemudian, salah satu pria itu berkata kepada pria lain, selain yang terpilih, apakah menurut Anda dia akan melepaskan yang lain? Saya kira tidak demikian. Yah, ada satu cara untuk menyelamatkan hidupmu, dan itu menjadi bonekanya. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah anak ajaib di bawah usia 10.000 dan bahwa mereka semua ditangkap oleh iblis merah. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh penyihir merah itu? Apakah dia benar-benar mengirim saya ke sini untuk menemukan pertemuan kebetulan atas namanya? Duan Lingtian mulai mempertanyakan spekulasinya sendiri tentang motif iblis merah setelah mendengarkan orang-orang yang terperangkap di sini. Dia menangkupkan tinjunya sedikit pada orang-orang itu lagi sebelum dia bertanya, "Tuan-tuan, apakah kalian tahu kenapa penyihir merah mengirim kita ke sini?" Berdasarkan percakapan para pria, sepertinya mereka telah menemukan motif sebenarnya dari penyihir merah. Sayangnya, kebanyakan dari mereka mengabaikan pertanyaan Duan Lingtian dan menghela nafas, berjalan pergi. Dia hanyalah orang yang tidak beruntung. Kita semua tidak beruntung terjebak di sini. Namun, beberapa pria tetap tinggal dan menatap Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Sebagian besar keajaiban yang ditangkap oleh penyihir merah adalah dewa tertinggi tingkat lanjut. Beberapa dewa tertinggi perantara setara dengan dewa tertinggi tingkat lanjut biasa. Yang termuda di antara mereka berusia di bawah 5.000 tahun sehingga mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Duan Lingtian bahkan mungkin belum berusia 2.000 tahun. Sama seperti banyak hal, kultivasi pada awalnya sulit. Bahkan jika seseorang menjadi dewa tertinggi perantara atau dewa tertinggi lanjutan sebelum mencapai usia 5.000 tahun, itu tidak berarti seseorang dapat memasuki alam dewa tertinggi sebelum usia 2.000 tahun. Sesaat kemudian, seorang pemuda berpenampilan rata-rata yang mengenakan jubah panjang berwarna hijau melangkah maju. Dia menatap Duan Lingtian yang masih melayang di udara dan berkata, "Saat ini kita berada di dunia kecil iblis merah." Dia tidak mengungkapkan rencananya kepada kami, tetapi banyak orang berspekulasi bahwa dia sedang mencari tubuh baru. Tubuh baru. Mata Duan Lingtian membelalak kaget. Maksudmu dia berencana untuk merasuki salah satu tubuh kita? Pria muda itu mengangguk. Itu benar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi harus melalui kesengsaraan surgawi setiap 10.000 tahun sekali. Beberapa nenek moyang kita yang merupakan kekuatan tertinggi tahu tentang iblis merah. Menurut mereka, penyihir merah hanyalah kekuatan tertinggi biasa-biasa saja, dan dia sudah sangat tua sekarang. Mungkin saja dia terluka parah selama kesengsaraan surgawi terakhirnya. Karena itu, tidak mengherankan jika dia rela melakukan apa saja untuk memperpanjang hidupnya. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Berdasarkan pengetahuanku, meski dia memiliki tubuh baru, jiwanya akan tetap sama. Dalam keadaan seperti itu, dia masih harus menjalani kesengsaraan surgawi. Selain itu, semakin kuat jiwanya, semakin sulit baginya untuk beradaptasi dengan tubuh baru. Butuh setidaknya beberapa ribu hingga 10.000 tahun bagi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk beradaptasi dengan tubuh baru, bukan? Bagaimanapun, Duan Lingtian memiliki pengetahuan dasar. Selain itu, bukan hal yang aneh bagi para pembudidaya di bawah alam pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk memiliki tubuh orang lain. Bahkan setelah memiliki tubuh, orang-orang itu masih tidak dapat menghindari kesengsaraan surgawi yang terjadi setiap 10.000 tahun. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki sarana untuk menghindari kesengsaraan surgawi dan hidup selamanya. Lagi pula, tidak sulit bagi pembangkit tenaga tertinggi untuk memiliki tubuh baru. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan tertinggi biasa tidak mampu menghindari kesengsaraan surgawi. Pemuda berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Namun, menurut beberapa orang,
ada beberapa klan di dunia segudang yang memiliki kekuatan garis keturunan yang dapat mengubah jiwa mereka dan memungkinkan mereka mempertahankan ingatan mereka setelah memiliki tubuh baru. Ekspresi Duan Lingtian berubah begitu dia mendengar kata-kata pemuda berpakaian hijau itu. Klan-klan ini tidak akan terkalahkan jika semua kekuatan tertinggi mereka bisa hidup selamanya. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi itu bisa hidup selamanya, mereka hanya akan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Pemuda berpakaian hijau terus berkata, namun, terlepas dari kekuatan garis keturunan klan yang menentang surga, mereka hanya memiliki satu kesempatan. Selain itu, prosesnya sangat berbahaya, dan persyaratan untuk badan baru juga sangat tinggi. Secara umum, semakin muda dan kuat tubuh, semakin baik jadinya. Misalnya, jika pembangkit tenaga listrik tertinggi harus memilih antara dewa tertinggi perantara di bawah usia 2000 tahun atau dewa tertinggi yang belum sempurna yang berusia 1000 tahun, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi jika dia memilih yang terakhir. Setelah beberapa saat, pemuda berpakaian hijau itu memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar berusia di bawah 2000 tahun? Pemuda berpakaian hijau dapat merasakan melalui kesadaran surgawinya bahwa Duan Lingtian masih sangat muda, tetapi dia tidak dapat merasakan usia Duan Lingtian yang tepat. Ketika Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya, matanya membelalak kaget sebelum dia berkata, jika memang begitu, aku khawatir kamu sekarang adalah target penyihir merah jika dia benar-benar berasal dari klan yang memiliki surga itu menentang kekuatan garis keturunan. Kami tidak 100% yakin, tetapi kebanyakan dari kami percaya dia memang memiliki kekuatan garis keturunan seperti itu. Kalau tidak masuk akal baginya untuk menahan kita di sini dan membunuh beberapa dari kita sesekali. Tidak masuk akal baginya untuk mengalami begitu banyak masalah hanya untuk menangkap kita. Lagi pula, penyihir merah akan berada dalam masalah jika nenek moyang kita mengetahui tentang ini. Duan Lingtian sangat tercerahkan setelah mendengarkan pemuda berpakaian hijau itu. Dia setuju dengan pemuda berbaju hijau itu, sepertinya dia sekarang diincar oleh iblis merah dan iblis merah berniat untuk merasuki tubuhnya. Sepertinya penyihir merah mengirimnya ke sini untuk menguji kemampuannya. Jika mereka benar tentang penyihir merah yang membutuhkan tubuh muda dan kuat untuk memenuhi persyaratan tinggi, dia bisa saja memanggilku kembali sekarang. Kenapa dia masih menahanku di dunia kecilnya? Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa penyihir merah menyimpan semua keajaiban di sini agar mereka bisa bertarung satu sama lain untuk bertahan hidup. Lalu, yang terakhir berdiri akan dirasuki oleh penyihir merah. Saya salah. Iblis merah berbohong tentang pertemuan yang kebetulan. Duan Lingtian berpikir pada dirinya sendiri sambil mendesah setelah menyadari situasi genting yang dia alami. Bahkan jika dia selamat dan iblis merah gagal merasuki tubuhnya, jiwanya sendiri pasti akan terluka. Aku tidak menyangka akan berada dalam masalah yang begitu besar tidak lama setelah datang ke batas luar, kenapa aku harus mengembara ke punggungan iblis merah setelah meninggalkan laut. Duan Lingtian menyesali keberuntungannya dalam hati. Jika dia mengambil rute yang berbeda, dia tidak akan diincar oleh penyihir merah. Saat ini, pemuda berpakaian hijau itu bertanya, nama saya Wang Yiyuan. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Duan Lingtian? Jawab Duan Lingtian tanpa ragu setelah dia sadar kembali. Lagi pula, pemuda berbaju hijau itu meninggalkan kesan yang baik padanya. Saudara Duan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada, kata Wang Yiyuan sambil tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat beberapa keajaiban yang berdiri di belakang. Bab 4374 Duan Lingtian berada dalam situasi tanpa harapan. Ini susu dong, ini napa, ini keluar. Keajaiban yang diperkenalkan Wang Yiyuan kepada Duan Lingtian semuanya adalah dewa tertinggi tingkat lanjut, termasuk Wang Yiyuan sendiri. Mereka semua relatif muda dan tampak akrab dengan Wang Yiyuan. Mereka dengan cepat bergaul dengan Duan Lingtian, semuanya mengagumi kemampuan Duan Lingtian untuk menjadi dewa tertinggi perantara dan menstabilkan basis kultivasinya sebelum mencapai usia 2000 tahun. Tanda seru, meskipun kita semua di sini adalah keajaiban dari Myriad Worlds, tidak ada kecepatan kultivasi kita yang sebanding dengan milikmu, kata Napa. Dia adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah abu-abu panjang, dan dia memiliki rambut biru panjang. Rambutnya berkibar tertiup angin seperti ular kecil. Menurut Wang Yiyuan, Napa berasal dari Sunbright World, salah satu dunia teratas dari Myriad Worlds. Namun,
Kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan tingkat kedua di Sun Bright World. Itu mirip dengan kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di dunia yang menentang dewa. Namun, bahkan kekuatan tingkat kedua di Sun Bright World memiliki pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kekuatan tingkat kedua dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian dalam hati terkejut mendengar kata-kata Wang Yiyuan. Kemudian, dia bertanya pada Napa, ini berarti pasukan tingkat pertama di Sun Bright World memiliki lebih dari satu pembangkit tenaga listrik tertinggi, bukan? Napa tersenyum cerah dan bangga sebelum dia berkata, tentu saja. Setidaknya ada 3 pembangkit tenaga listrik tertinggi di pasukan tingkat pertama. Beberapa dari mereka bahkan termasuk di antara pembangkit tenaga tertinggi terkuat. Tidak hanya itu, beberapa pasukan lapis kedua bahkan memiliki 2 kekuatan tertinggi. Sun Bright World adalah salah satu dunia terkuat di Myriad Worlds. Tidak mengherankan jika penduduk asli dunia cerah matahari merasakan keunggulan, terutama ketika mereka bersama penduduk asli dunia lain di batas luar. Lagi pula, hanya ada sedikit dunia yang kuat di Myriad Worlds. Pada saat ini, Su Sudong, seorang pemuda berjubah abu-abu panjang, berkata dengan menggoda kepada Napa, Napa, jadi bagaimana jika kamu berasal dari Sun Bright World? Pada akhirnya, kamu masih ditangkap oleh penyihir merah, kan? Senyum Napa langsung menghilang, dan dia terdiam setelah mendengar kata-kata Su Sudong. Ekspresi wajah Wang Yiyuan dan 3 keajaiban lainnya juga berubah suram. Duan Lingtian secara alami dapat merasakan suasana berat yang ditimbulkan oleh kata-kata Su Sudong. Akhirnya, Keluer, seorang pria parubaya botak yang mengenakan jubah hitam longgar, memandang Su Sudong dan berkata, jelas tidak senang, Su Sudong, kita semua berada di perahu yang sama. Tidak perlu kata-kata seperti itu. Bukankah kamu juga ditangkap oleh penyihir merah? Su Sudong tersenyum dan menjawab, Keluer, aku tahu kita senasib. Kemungkinan kita semua akan mati di sini. Aku datang untuk menerima takdirku. Namun, sepertinya kalian semua masih menyimpan harapan untuk bertahan hidup. Banyak orang mencoba melarikan diri dari tempat ini di masa lalu. Apa kau lupa apa yang terjadi pada mereka? Senyum di wajahnya menghilang saat dia terus berkata, saat mereka mencoba menerobos penghalang spasial, penyihir merah menangkap mereka dan menyiksa jiwa mereka dengan cara paling brutal di depan kita semua. Semuanya menderita rasa sakit di luar imajinasi kita dan meninggal dengan lambat. Saya masih mengingat gambar-gambar itu dengan jelas seolah-olah baru terjadi kemarin. Setelah Su Sudong selesai berbicara, senyum putus asa muncul di wajahnya. Keheningan turun segera setelah kata-kata Su Sudong. Setelah beberapa saat, Su Sudong, Keluer, dan Napa berbalik dan pergi, meninggalkan Wang Yiyuan dan Duan Lingtian sendirian. Saudara Lingtian, kata Wang Yiyuan sambil tersenyum, meskipun sangat disayangkan kita bertemu di tempat seperti itu, pertemuan kita sudah ditakdirkan. Biarkan saya mengajak Anda berkeliling karena Anda baru di sini. Terima kasih, jawab Duan Lingtian. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia kecil ini dibandingkan dengan Wang Yiyuan dan yang lainnya, jadi dia sangat ingin belajar lebih banyak tentang tempat ini di mana iblis merah menahan anak-anak ajaib. Meski peluangnya tipis, dia tetap ingin mencari cara untuk kabur. Dia bisa merasakan keputusasaan Wang Yiyuan dan yang lainnya, tetapi dia tidak berniat untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu kematian. Bukan karakternya untuk menyerah. Setelah meninggalkan platform batu, Duan Lingtian mengetahui dari Wang Yiyuan bahwa mereka yang ditangkap oleh iblis merah akan muncul di dunia kecil di platform batu. Setiap kali seorang pendatang baru muncul, keributan itu akan menarik perhatian keajaiban lainnya. Beberapa dari mereka akan datang untuk menonton pertunjukan, tetapi banyak dari mereka yang tidak tertarik atau berkultivasi secara tertutup. Duan Lingtian memandang Wang Yiyuan dan bertanya, saya mendengar seseorang mengatakan sebelumnya bahwa beberapa keajaiban akan mati sesekali. Wang Yiyuan mengungkapkan senyum putus asa di wajahnya sebelum dia menjawab dengan anggukan, itu benar. Sejujurnya, saya hampir tidak selamat sebelumnya. Saya beruntung bisa selamat. Bagaimanapun juga, sudah jelas kalau aku tidak memenuhi standar penyihir merah. Mungkin, tidak lama lagi saya akan mati di pertandingan berikutnya. Permainan, Duan Lingtian sedikit mengernyit. Wang Yiyuan mengangguk. Sesekali, penyihir merah akan melempar kita ke dunia rahasia yang berbahaya. Kami harus melewati serangkaian tantangan di dunia rahasia. Jika Anda mati di sana, itu saja. Ketika saya pertama kali tiba, ada 139 keajaiban. Sekarang,
Hanya tersisa 32 orang, termasuk Anda. Setelah mendengarkan Wang Yiyuan, Duan Lingtian secara alami tahu bahwa Iblis Merah sedang memusnahkan keajaiban dengan mengirim mereka ke dunia rahasia di dunia kecilnya untuk menguji kekuatan mereka, menyingkirkan yang lebih lemah. Wang Yiyuan menghela nafas. Mungkin, ini hanya akan berakhir ketika hanya satu dari kita yang tersisa. Jika spekulasi semua orang benar, yang terakhir berdiri akan dimiliki oleh Iblis Merah. Jika itu masalahnya, tidak masalah sama sekali jika kita mati atau bertahan hidup. Meskipun kami tidak menunjukkannya, kebanyakan dari kami telah menerima kenyataan bahwa kami tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kata-kata Susudong hanya mengingatkan kami pada kenyataan menyedihkan dari situasi kami. Duan Lingtian bisa mendengar keputusasaan dalam suara Wang Yiyuan, dan dia bisa berempati dengan Wang Yiyuan dan yang lainnya. Dia akan merasakan hal yang sama jika dia berada di posisi mereka. Yang terlemah di antara kita adalah Dewa Tertinggi Perantara. Jika orang biasa ada di sini, mereka mungkin telah melakukan bunuh diri, kata Wang Yiyuan. Saudara Lingtian, Anda harus menemukan tempat budidaya untuk diri Anda sendiri di sini. Saya mengukir sebuah gua di salah satu gunung di sini. Karena semua orang berada di perahu yang sama, tidak ada yang akan mencari masalah dengan Anda selama Anda tidak memprovokasi mereka. Dewa tertinggi di sini, khususnya, menjaga diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat diganggu dengan apapun dan hanya fokus untuk menerobos menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kecuali kita dibawa ke dunia rahasia oleh penyihir merah, mereka jarang muncul. Berkat Wang Yiyuan, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keajaiban yang ditangkap oleh Iblis Merah. Yang tertua di antara mereka adalah dewa tertinggi tingkat lanjut yang berusia sedikit di atas 10.000 tahun. Dewa tertinggi tingkat lanjut yang berusia sedikit di atas 10.000 tahun dan hampir menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi akan menjadi tokoh terkemuka di dunia yang menentang dewa. Sayangnya, orang seperti itu masih terjebak di dunia kecil ini, dan dia menghadapi ancaman kematian setiap hari, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian mau tidak mau bertanya, apakah mereka yang mencoba melarikan diri dari dewa tertinggi tingkat atas? Wang Yiyuan berkata dengan senyum masam, apakah menurutmu mereka akan menjadi biasa jika mereka memiliki keberanian untuk mencoba melarikan diri dari penyihir merah? Jelas mereka semua adalah dewa tertinggi tingkat atas. Petik 2. Hati Duan Lingtian bergetar saat kenyataan terjebak dalam situasi yang menakutkan dan tanpa harapan menghantamnya. Bab 4375 50% peluang. Duan Lingtian semakin memahami bahaya yang akan dia hadapi di tempat ini setelah berbicara dengan Wang Yiyuan. Bahkan dewa tertinggi tingkat atas tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Para dewa tertinggi yang mencoba melarikan diri semuanya ditangkap dan disiksa sampai mati di depan semua orang oleh Iblis Merah. Jika ini adalah dunia kecil Iblis Merah, dia akan mengetahui semua yang terjadi di sini bahkan jika dunia kecil tidak ada di dalam tubuhnya. Kecuali saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, tidak mungkin melarikan diri dari tempat ini. Pada akhirnya, Duan Lingtian menemukan tempat di dekat tanah kultivasi Wang Yiyuan dan menjadikannya tempat kultivasinya. Saat dia melihat punggung mundur Wang Yiyuan, ekspresinya muram. Dengan kekuatannya dan bantuan dari pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi, dia tidak lebih lemah dari rata-rata dewa tertinggi tingkat atas. Namun, itu sia-sia karena bahkan dewa tertinggi pun tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Duan Lingtian bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa melarikan diri dari tempat ini. Pada awalnya, dia agak berharap, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan keputusasaan. Tanda seru. Setelah memasuki gua yang dia ukir, Duan Lingtian membuang kompas formasi untuk mengisolasi gua sebelum dia duduk bersila dan membuka dunia kecilnya untuk berbicara dengan air suci pembersih dunia, salah satu yang paling berpengetahuan dari 5 elemen surgawi. Saudari air, apakah ada cara bagiku untuk melarikan diri? Air surgawi pembersih dunia dulu tinggal di pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan pohon kehidupan surgawi, dan mereka seperti mitra yang tidak terpisahkan. Menurut World Cleansing Divine Water, ketika dia pertama kali mulai hidup di pohon kehidupan surgawi sebelum diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi masih menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika dia memperoleh pohon kehidupan surgawi.
Dia hanya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di kemudian hari setelah dia mendapatkan pohon kehidupan surgawi dan mendapatkan bantuannya. Dengan demikian, World Cleansing Divine Water menyaksikan seluruh perjalanannya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dalam hal penilaian dan pengetahuan, 4 elemen surgawi lainnya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan air suci pembersih dunia. Karena alasan inilah 4 elemen surgawi lainnya memperlakukannya seperti pemimpin mereka bahkan jika kekuatan mereka sekarang tidak kalah dengan miliknya. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, air suci pembersih dunia merenungkan kata-katanya sejenak sebelum dia berkata, spekulasi mereka kemungkinan besar benar. Iblis merah sepertinya berasal dari salah satu klan yang mereka bicarakan. Dia harus dapat mengubah jiwanya dan memiliki tubuh untuk menghindari kesengsaraan surgawi yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Namun, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Tubuh yang dimilikinya harus sangat kuat dan memenuhi persyaratan yang ketat. Persyaratan berbeda dari klan ke klan. Ada beberapa klan di Myriad Worlds yang mampu melakukan hal seperti itu, dan saya tahu tentang mereka. Karenanya, saya tahu persyaratan untuk setiap klan berbeda. Mereka bergantung pada kekuatan dan sifat garis keturunan klan. Air suci pembersih dunia berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, tidak sulit untuk melihat bahwa dia memenjarakan semua orang di sini dan menguji kekuatan mereka di dunia rahasia untuk menemukan tubuh baru. Yang terakhir berdiri akan menjadi yang dipilihnya. Namun, persyaratannya tidak bisa hanya berdasarkan bakat bawaan saja. Kalau tidak, dia akan langsung memilihmu. World Cleansing Divine Water berbagi pemikiran yang sama dengan Duan Lingtian. Jika itu berdasarkan bakat saja, tidak perlu bagi iblis merah untuk memenjarakannya di sini. Namun, karena penyihir merah menempatkannya di sini dengan keajaiban lainnya, itu berarti penyihir merah saat ini memandangnya dan keajaiban lainnya sama, dan mereka semua masih menjadi kandidat untuk dipilih. Kakak, apakah ada cara untuk melarikan diri tanpa memperingatkannya? Duan Lingtian bertanya lagi. Apa yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah melarikan diri dari tempat ini dan kendali iblis merah. Ini akan sangat sulit, kata World Cleansing Divine Water sambil menghela nafas, bahkan jika Little World dari pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak ada di tubuhnya, dia masih memiliki hubungan yang dekat dengannya. Dia dapat dengan mudah memantau semua yang ada di dunia kecilnya. Masalahnya adalah terlalu sedikit orang di sini. Misalnya, dunia penentang dewa, dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, dipenuhi oleh banyak orang. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak bisa mengawasi semua orang. Sebaliknya, dengan sedikitnya orang di sini, akan mudah bagi iblis merah untuk mengawasi semua orang. Setelah mendengar kata-kata World Cleansing Divine Water, percikan harapan yang muncul di hati Duan Lingtian dengan cepat padam. Dia bergumam, hal-hal yang benar-benar tidak sederhana. Namun, saya katakan itu sangat sulit, bukan tidak mungkin, kata World Cleansing Divine Water, menyalakan kembali harapan Duan Lingtian. Jika ini benar-benar dunia kecil iblis merah, pasti ada pohon kehidupan dewa di sini. Tidak seperti pembangkit tenaga listrik tertinggi, kebanyakan orang tidak memiliki pohon kehidupan surgawi di dunia kecil mereka. Sebaliknya, semua pembangkit tenaga tertinggi memiliki pohon kehidupan surgawi di dunia kecil masing-masing. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tidak memiliki pohon kehidupan surgawi sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, begitu mereka menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, benih pohon kehidupan surgawi akan muncul di dunia kecil mereka. Itu akan muncul dari tanah dan tumbuh dengan kecepatan tinggi, kata Cleansing Divine Water. Saudari air, karena kamu menyebutkan pohon kehidupan surgawi, mungkinkah kamu ingin menargetkan pohon kehidupan surgawinya? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia samar-samar bisa mendengar implikasi di balik kata-kata World Cleansing Divine Water. Ya, jawab World Cleansing Divine Water, kita harus mulai dengan menargetkan pohon kehidupan surgawi di dunia kecilnya. Kami hanya bisa berharap pohon kehidupan surgawinya belum sepenuhnya matang. Kalau tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk menargetkannya. Jika sudah matang, kecuali rusak, tidak mungkin kita menargetkannya dan meninggalkan tempat ini. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, World Cleansing Divine Water menghela nafas dan berkata, jika dia mencari tubuh baru karena dia tidak berpikir dia dapat selamat dari kesengsaraan surgawi berikutnya, itu berarti dia sudah sangat tua dan harus memilikinya, menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk waktu yang lama sekarang. Ini berarti tidak mungkin pohon kehidupan surgawinya belum matang.
Kami hanya bisa berharap pohon kehidupan surgawinya rusak ketika dia mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya. Semakin rusak Divine Tree of Life miliknya, semakin baik untukmu. Meski begitu, saya tidak sepenuhnya yakin dengan tingkat keberhasilan rencana ini. Bahkan jika pohon kehidupan surgawi miliknya rusak parah, Anda hanya memiliki, paling banyak, tingkat keberhasilan 50%. Sebelum dia bereaksi, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu dan meninggalkan dunia kecilnya. Duan Lingtian terdiam saat mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan tekad, dan dia berkata dengan gigi terkatup, kemungkinan 50% tidaklah buruk. Ini jauh lebih baik daripada tidak memiliki kesempatan sama sekali. Sister Water, beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Bab 4376 Pil Batas. Sebelumnya, Duan Lingtian telah kehilangan harapan untuk melarikan diri. Namun, kata-kata World Cleansing Divine Water tidak diragukan lagi menghidupkan kembali harapannya. Dalam keadaan normal, itu adalah tugas yang mustahil bagi Duan Lingtian untuk melarikan diri tanpa diketahui oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi yang Little World-nya dia berada kecuali dia adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia bahkan belum masuk ke ranah dewa tertinggi tingkat lanjut, bagaimana dia bisa menjadi pusat kekuatan tertinggi begitu cepat. Dia tidak bisa menunggu sampai dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi sebelum dia melarikan diri. Pada saat itu, siapa yang tahu jika penyihir merah sudah merasukinya? Tidak hanya itu, tapi apa yang dia mati dalam salah satu tantangan di alam rahasia yang digunakan untuk menguji kekuatan keajaiban yang ditangkap oleh Iblis Merah. Tantangan di alam rahasia yang diciptakan oleh Iblis Merah untuk kita yang dia penjarakan jelas lebih dari sekadar menguji kekuatan, bakat, dan keterampilan pemahaman kita. Duan Lingtian mengetahui hal ini dengan sangat baik setelah mendengarkan Wang Yiyuan dan dunia membersihkan air surgawi. Saat ini, Duan Lingtian tidak lagi merasa suram seperti sebelumnya setelah mendengarkan World Cleansing Divine Water. Tanda seru, senyum masam muncul di wajahnya saat dia berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka akan menghadapi malapetaka begitu cepat setelah datang ke batas luar. Bahkan dengan ide Sister Water, saya hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Lupakan, aku akan menghadapinya saat itu datang. Saya akan mencoba untuk meningkatkan kekuatan saya sebanyak yang saya bisa. Bahkan jika aku menjadi dewa tertinggi sekarang, aku tetap tidak akan menjadi tandingan penyihir merah. Namun, itu akan meningkatkan peluangku untuk bertahan hidup saat Iblis Merah melemparku ke dunia rahasia. Tapi sekali lagi, siapa yang tahu jika tantangan menguji kekuatan seseorang? Bagaimanapun, menjadi lebih kuat akan memberikan keuntungan dalam kebanyakan situasi. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian mulai berkultivasi, menyerap cairan dari air mancur surgawi di tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya. Air mancur surgawi jauh lebih unggul dari pil surgawi manapun yang bisa diminumnya. Setelah berendam di kolam air mancur dewa, Duan Lingtian menemukan bahwa pil dewa yang berguna baginya tidak lagi berguna baginya. Tubuhnya tampaknya telah mengembangkan kekebalan terhadap pil surgawi. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah untuk meminum pil dewa. Jadi bagaimana jika aku seorang alkemis yang terampil? Saat ini, bahkan pil surgawi tingkat tertinggi biasa tidak dapat membantu kultivasi saya. Mungkin, hanya pil batas dari batas luar yang efektif untukku. Pil batas hanya bisa disempurnakan oleh alkemis yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Nyatanya, hanya alkemis tertinggi yang sangat terampil yang bisa menyempurnakan pil batas. Itu adalah pil surgawi tingkat tertinggi. Pil batas berguna bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Karena itu adalah harta langka bagi dewa tertinggi. Duan Lingtian telah mendengar tentang pil batas ketika dia berada di dunia penentang dewa. Tidak mengherankan, pil batas itu langka tidak hanya di dunia penentang dewa, tetapi juga di dunia segudang. Itu langka seperti bulu phoenix. Kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi terlibat, pertumpahan darah akan terjadi setiap kali pil batas ditemukan. Di dunia penentang dewa, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mampu menyempurnakan pil batas. Selain itu, pil batas yang muncul di dunia penentang dewa hanyalah pil batas biasa. Meski begitu, itu adalah harta yang sangat langka di dunia yang menentang dewa. Petik 2. Duan Lingtian telah mendengar tentang ini dari keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi ketika dia berada di base camp di wilayah kacau dari medan perang alam dunia yang menentang dewa. Menurut pihak lain,
Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari pasukannya hanya berhasil mendapatkan 5 pil batas sepanjang hidupnya. 3 pil diperoleh dengan harga mahal dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dari tempat lain di batas luar. Mungkin, pil yang saya saring hanya akan efektif pada saya setelah saya menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak masalah. Selama ini, yang perlu saya lakukan hanyalah mengabdikan diri untuk berkultivasi. Tidak perlu memikirkan tentang alkimia. Hati Duan Lingtian berangsur-angsur menjadi tenang dengan pemikiran ini, dan dia terus fokus pada kultivasi. Selama waktu ini, dia lupa waktu dan melupakan situasinya saat ini saat dia berkultivasi. Dengan bantuan mata air surgawi, kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang berlebihan, dan dia semakin dekat ke alam dewa tertinggi yang maju. Punggungan Iblis Merah. Di sebuah pulau kecil yang tergantung tinggi di awan. Di tengah pegunungan dan sungai yang jernih berdiri sebuah rumah megah. Di halaman depan mansion, penyihir merah yang sedang duduk diam di tanah, tiba-tiba membuka matanya yang bersinar terang. Air mancur surgawi. Terlebih lagi, sepertinya dia memiliki banyak cairan darinya. Sedikit keterkejutan terlihat di mata penyihir merah saat ini. Meskipun dunia kecil iblis merah tidak ada di dalam tubuhnya saat ini, dia masih terhubung erat dengannya. Mudah baginya untuk memantau segala sesuatu di dunia kecilnya. Setelah mengirim Duan Lingtian, yang merupakan dewa tertinggi perantara yang mampu membunuh dewa tertinggi tingkat lanjut, ke dunia kecilnya, semua perhatian iblis merah tertuju padanya. Jika terserah pada iblis merah, dia akan langsung memilih Duan Lingtian dan merasuki tubuh Duan Lingtian. Sayangnya, bukan dia yang memutuskan untuk memiliki tubuh. Dia harus mengikuti ajaran leluhur klannya saat memilih tubuh untuk dimiliki. Ini untuk meningkatkan tingkat keberhasilan kepemilikannya. Kandidat terbaik adalah seseorang yang cocok dengan saya. Kompatibilitas tidak hanya bergantung pada kekuatan dan bakat. Namun, aku berharap dialah orangnya. Dari apa yang aku lihat, dia masih memiliki banyak cairan dari mata air suci di tubuhnya. Jika saya dapat memilikinya, cairan dari mata air surgawi secara alami akan menjadi milik saya. Pada saat itu, akan lebih cepat bagiku untuk masuk kembali ke ranah pembangkit tenaga tertinggi. Mata penyihir merah bersinar dengan tergesa-gesa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika pada akhirnya dia tidak terpilih, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan cairan dari mata air suci darinya. Lagi pula, itu akan sangat berguna. Bahkan penyihir merah, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, tergoda oleh mata air dewa. Jika dia tidak berencana untuk memiliki tubuh baru, dia tidak akan tertarik dengan mata air dewa. Namun, karena dia berencana untuk memiliki tubuh baru, mata air surgawi akan membantunya dengan cepat meningkatkan basis kultivasinya setelah kepemilikannya selesai. Aduh, aku harus bersabar. Meskipun penyihir merah adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia masih tidak mampu membuka cincin spasial orang lain karena sebagian besar cincin spasial akan hancur sendiri. Jika dia bertindak gegabah dan cincin spasial hancur sendiri, semua yang ada di cincin spasial akan hilang di angkasa. Menemukan sesuatu di luar angkasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa setiap gerakannya diawasi oleh iblis merah. Dia tentu saja juga tidak menyadari bahwa bukan hanya penyihir merah yang menemukan cairan dari sumber dewa, tapi penyihir merah juga merencanakan cairan dari sumber dewa. Bab 4377 3 bulan kemudian. Duan Lingtian begitu fokus pada kultivasi sehingga dia benar-benar lupa waktu. Dia bahkan tidak menggunakan kesadaran surgawinya untuk memantau sekelilingnya. Dia hanya meninggalkan celah kecil di dunia kecil sehingga 5 elemen surgawi dapat melindunginya. Dengan bantuan sumber surgawi, 5 elemen surgawi telah pulih secara signifikan. Mereka sekarang bisa melindungi Duan Lingtian sementara mereka terus pulih. Meskipun ia berada dalam situasi genting, tidak satupun dari mereka memiliki keluhan. Lagi pula, sulit bagi mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik jika mereka meninggalkan Duan Lingtian. Jika dia berhasil menjadi lebih kuat, melarikan diri dari tempat ini, dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di masa depan mereka akan sangat cerah. Jika mereka beralih ke host lain, tidak hanya tidak ada jaminan pihak lain akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi pihak lain mungkin juga tidak mempercayai mereka. Bahkan jika pihak lain sangat berbakat dan bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, ada juga kemungkinan pihak lain bisa mati sebelum waktunya. Di mata 5 elemen surgawi,
Duan Lingtian sangat beruntung. Mereka telah menyaksikan pertumbuhannya, dan mereka semua yakin dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah tuan rumah terbaik yang bisa mereka temukan. Duan Lingtian juga menyadari pemikiran 5 elemen surgawi sehingga dia merasa yakin dan meninggalkan mereka untuk menjaganya. Selain itu, di tempat ini, 5 elemen surgawi hanya diperlukan untuk melindunginya dari keajaiban lainnya. Jika iblis merah, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi, menyerangnya, dia tidak akan bisa mempertahankan dirinya bahkan jika dia tidak berkultivasi, apalagi 5 elemen surgawi. Tanda seru, air mancur surgawi benar-benar ajaib. Jiwaku terasa segar, dan sepertinya aku memandang dunia dengan cara yang berbeda sekarang. Meskipun mudah bagi saya untuk merasakan energi roh langit dan bumi di masa lalu, sekarang bahkan lebih mudah. Duan Lingtian, yang sedang berkultivasi, merasa seolah-olah dia menyatu dengan energi roh langit dan bumi. Dia menemukan bahwa dia dapat dengan mudah menyerap energi roh langit dan bumi. Tidak hanya itu, cairan dari mata air surgawi juga memancarkan energi yang mirip dengan energi roh langit dan bumi. Saat energi itu semakin kuat, kecepatan kultivasinya meningkat lagi. Sementara Duan Lingtian fokus pada kultivasi, dia tiba-tiba terbangun oleh suara yang sepertinya bergema di jiwanya. Semuanya, persiapkan dirimu. Setelah 3 bulan, Anda akan memasuki dunia rahasia. Ini sama seperti sebelumnya, saya akan mereka yang menolak untuk memasuki dunia rahasia. Saya harap Anda semua tidak membuat kesalahan. Duan Lingtian secara alami mengenali suara yang mengganggu kultivasinya. Itu adalah suara dari Crimson Demon, pemilik dari Crimson Demon Ridge yang memenjarakannya di sini. Ekspresi Duan Lingtian serius saat ini. Hatinya yang tadinya tenang, mulai gelisah kembali. Dia seperti semut di depan penyihir merah, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia berani menolak memasuki dunia rahasia ketika diperintahkan oleh penyihir merah? Saya tidak tahu kapan saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, saat ini, bahkan jika saya menemukan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan jiwa yang bergabung dengan Yun Qingyan, tidak ada yang bisa saya lakukan karena saya bukan tandingannya. Bagaimana saya bisa memaksanya untuk melepaskan jiwa KR? Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, matanya bersinar dengan tekad. Keinginannya untuk tumbuh lebih kuat diintensifkan. Setelah tenang, Duan Lingtian terus berkultivasi. Saat ini, di dunia kecil iblis merah, keajaiban lainnya tidak setenang Duan Lingtian. Seorang pemuda berjalan keluar dari tempat budidayanya dan bertemu dengan keajaiban lainnya. Dia berkata dengan senyum pahit dan tak berdaya di wajahnya, iblis merah akan membuka alam rahasia lain lagi. Kali ini, di antara 31 dari kita, aku tidak tahu berapa banyak yang akan selamat. Tidak, sekarang ada 32 orang, kata pemuda lain sambil menggelengkan kepalanya. 2 tahun lalu, seorang pendatang baru datang. Dia adalah dewa tertinggi perantara. Dia hanya terlihat ketika dia pertama kali muncul. Aku belum melihatnya sejak itu. Dia cukup sabar dan tenang. Memang, keajaiban lainnya setuju dengan kata-kata ini. Dia mungkin tenang sebelumnya, tapi saya tidak yakin dia bisa tetap tenang sekarang. Saya tahu di mana tanah kultivasinya. Ayo bertaruh. Aku yakin dia akan segera keluar. Aku tidak akan bertaruh denganmu dalam hal ini. Kemungkinan kalahnya tinggi. Pada akhirnya, hanya satu pemuda yang mengambil taruhan. Hasilnya juga datang dengan cepat, orang yang memulai taruhan kalah. Bahkan beberapa hari setelah pengumuman iblis merah tentang alam rahasia, tidak ada yang melihat Duan Lingtian keluar dari tanah kultivasinya. Dia benar-benar tenang. Meskipun orang tersebut kalah taruhan, dia tidak memiliki keluhan apapun. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pendatang baru yang hanya dewa tertinggi perantara dapat mempertahankan ketenangannya begitu lama. Masih banyak orang yang masih terluka dari kunjungan terakhir mereka ke alam rahasia dan belum pulih. Karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa mereka harus memasuki dunia rahasia lain dalam 3 bulan, hati mereka tenggelam. Tidak ada keraguan bahwa perjalanan mereka ke dunia rahasia akan menjadi lebih berbahaya sekarang setelah mereka terluka. Pada saat ini, Wang Yiyuan, orang yang paling dikenal Duan Lingtian di tempat ini, berjalan keluar dari tempat budidayanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Aku tidak menyangka dia akan membuka ranah rahasia lagi secepat ini. Terakhir kali dia membuka ranah rahasia adalah 9 tahun lalu.
Ketika tidak ada pendatang baru, dia hanya membuka dunia rahasia setiap 20 tahun sekali. Bahkan ketika seseorang yang baru datang, dia hanya akan membuka dunia rahasia setiap 10 tahun sekali. Saudara Lingtian baru berada di sini selama beberapa tahun, tetapi dia sudah akan membuka dunia rahasia. Apa yang salah? Apakah dia semakin tidak sabar untuk menemukan tubuh untuk dimiliki? Saya pikir kedatangan saudara Lingtian akan menunda pembukaan dunia rahasia lain selama beberapa tahun lagi. Siapa yang tahu itu akan menjadi sebaliknya. Dapat dimengerti bahwa Wang Yiyuan merasa kesal. Mungkin, jika Duan Lingtian tidak datang, penyihir merah hanya akan membuka dunia rahasia setidaknya 7 tahun kemudian. Berdasarkan pola masa lalu, bukan sekali setiap 20 tahun, penyihir merah akan membuka dunia rahasia setiap 10 tahun sekali. Wang Yiyuan mengira dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyembuhkan lukanya sebelum dunia rahasia dibuka kembali. Dia tidak berharap bahwa itu akan dibawa ke depan. Aku pasti akan mati di alam rahasia kali ini, pikir Wang Yiyuan pada dirinya sendiri, merasa khawatir. Wang Yiyuan, pada saat ini, ketika Wang Yiyuan masih tertekan, seorang pria muda dengan ekspresi gelap di wajahnya terbang dari kejauhan dan bertanya, berapa banyak lukamu yang sudah sembuh? Wang Yiyuan menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana denganmu? Mirip dengan Wang Yiyuan, pemuda itu terluka parah selama perjalanan terakhir di dunia rahasia. Ekspresi pemuda itu muram saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku baru pulih sekitar 60% sampai 70% dari lukaku. Jika dunia rahasia terbuka seperti biasa, saya yakin saya akan menyembuhkan luka saya sepenuhnya pada saat itu. Aku benar-benar tidak menyangka penyihir merah akan membuka dunia rahasia lebih cepat dari jadwal. Itu semua kesalahan pendatang baru itu. Pria muda itu jelas membenci Duan Lingtian. Wang Yiyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika itu benar-benar ada hubungannya dengan dia, itu semua adalah keputusan penyihir merah. Apalagi kita tidak tahu pasti. Mungkin, penyihir merah telah lama merencanakan untuk membuka alam rahasia lebih awal. Sikap Wang Yiyuan sangat berbeda dengan pemuda itu. Pria muda itu melirik Wang Yiyuan dan berkata tanpa nada, Wang Yiyuan, saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda cukup dekat dengan pendatang baru. Saya tidak berharap Anda memihaknya meskipun hanya mengenalnya untuk waktu yang singkat. Tidak peduli apa, dia menggangguku. Ini semua salahnya. Nyatanya, bisa dimaklumi kalau pemuda itu menyalahkan Duan Lingtian. Lagi pula, sebelum kedatangan Duan Lingtian, dunia rahasia akan dibuka sesuai jadwal. Setelah Duan Lingtian datang, jadwalnya dimajukan. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Seperti yang aku katakan sebelumnya, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, Wang Yiyuan berkata dengan senyum tak berdaya. Mungkin, penyihir merah tidak sabar untuk menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Waktunya memang aneh. Bagaimanapun, sebelum dia datang, situasi di alam rahasia semakin brutal. Semakin banyak orang meninggal setiap kali. Anda tidak berpikir itu normal, bukan? Di masa lalu, jumlah orang yang meninggal di alam rahasia kira-kira sama. Namun, jumlahnya telah meningkat dan lebih dari 2 kali lipat. Meskipun kata-kata Wang Yiyuan masuk akal, pemuda itu jelas tidak mau mendengarkan kata-katanya. Begitu Wang Yiyuan selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan pergi setelah mengejek. Wang Yiyuan menghela nafas tak berdaya saat dia melihat pemuda itu pergi. Matanya bersinar putus asa saat dia bergumam, sepertinya aku tidak akan bisa kembali ke klan lagi dalam hidup ini, aku benar-benar tidak menyangka perjalananku akan berakhir secepat ini. Kalau saja aku bisa memutar kembali waktu, aku tidak akan meninggalkan klan. Saat ini, ada banyak orang di dunia kecil iblis merah yang putus asa seperti Wang Yiyuan. Meskipun demikian, mereka berkumpul setelah beberapa saat dan bersiap untuk memasuki dunia rahasia yang akan terbuka dalam 3 bulan. Bab 4378 semua orang berkumpul di pintu masuk alam rahasia. Jika berada di batas luar, kebanyakan orang akan sangat gembira ketika diberi kesempatan untuk memasuki dunia rahasia. Lagi pula, ada pertemuan kebetulan di alam rahasia. Banyak pembangkit tenaga dan pembudidaya tertinggi yang bukan milik sekte atau klan manapun sering meninggalkan harta dan warisan berharga di alam rahasia, yang mereka persiapkan sebelum kematian mereka. Alam rahasia ini diserahkan kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Dalam sejarah dunia segudang,
ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang naik ke puncak melalui pertemuan ini. Namun, ada juga pembangkit tenaga listrik jahat yang meninggalkan alam rahasia yang mematikan bagi orang-orang malang yang tersandung pada mereka hanya untuk mengacaukan generasi mendatang. Kebanyakan orang, bahkan yang paling haus darah, akan memiliki niat untuk merugikan generasi mendatang. Tidak peduli seberapa kejamnya mereka masih berharap seseorang akan mewarisi warisan mereka. Itu juga cara untuk mendapatkan kedamaian sebelum kematian mereka. Tanda seru. Untuk semua alasan ini, kebanyakan orang akan senang dengan kesempatan untuk memasuki dunia rahasia di batas luar. Sebaliknya, keajaiban yang dipenjara oleh penyihir merah putus asa memikirkan memasuki dunia rahasia. Lagi pula, dunia rahasia yang dibuka oleh penyihir merah tidak mengandung harta atau pertemuan kebetulan dan hanya diisi dengan tantangan. Jika mereka tidak dapat melewati tantangan tersebut, mereka akan terluka parah, dan dalam skenario terburuk, mereka akan mati. Tidak ada keuntungan dan hanya kerugian untuk memasuki dunia rahasia. Siapa yang mau memasuki dunia rahasia seperti itu? Sayangnya, betapapun enggannya mereka hanya bisa menurut dan memasuki dunia rahasia. Lagi pula, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka memasuki dunia rahasia, tetapi jika mereka menolak untuk memasuki dunia rahasia, mereka akan segera dibunuh. 3 bulan tidak lama untuk memulai, dan itu terbang lebih cepat untuk para keajaiban yang dipenjara di dunia kecil iblis merah. Wang Yiyuan, yang paling akrab dengan Duan Lingtian di dunia kecil iblis merah, menghabiskan 3 bulan dalam siksaan. Lagi pula, dia yakin bahwa dia akan termasuk di antara mereka yang tewas di dunia rahasia kali ini. Sebelumnya, 67 orang memasuki alam rahasia, tetapi hanya 31 orang yang selamat. Berdasarkan angka kematian, meski jumlahnya tidak bertambah, paling banyak hanya 15 atau 16 orang yang akan selamat kali ini. Tidak termasuk saudara Lingtian yang baru datang ke sini beberapa tahun yang lalu, lebih dari separuh dari kita terluka. 7 orang, termasuk saya, terluka parah. Kali ini, kecuali ada keajaiban, kami bertujuh pasti akan mati. Wang Yiyuan tidak berani lengah sama sekali selama 3 bulan ini. Meski yakin akan kematiannya, dia tidak berhenti bersiap. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak ingin mati. Alam rahasia sekarang terbuka. Suara gemuruh terdengar di udara, membangunkan Wang Yiyuan dari kultivasinya. Ketika dia sadar kembali, ekspresinya berubah drastis. Hari itu akhirnya tiba. Pemilik suara itu tidak lain adalah penyihir merah, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang memenjarakannya di sini. Suara penyihir merah seperti mimpi buruk baginya. Jika seseorang tidak memasuki dunia rahasia dalam 100 napas, saya akan menganggapnya sebagai penolakan mereka untuk memasuki dunia rahasia, dan saya akan segera membunuh mereka. Hitungan mundur dimulai sekarang. Wang Yiyuan, yang terganggu, tidak memperhatikan Duan Lingtian yang terbang ke udara juga. Pada saat ini, Duan Lingtian, yang juga dibangunkan oleh suara iblis merah, bergumam dalam hati, aku masih agak jauh untuk menembus alam dewa tertinggi tingkat lanjut. Begitu Duan Lingtian terbang ke langit, dia melihat Wang Yiyuan, satu-satunya orang yang dia kenal di neraka ini. Meskipun dia hanya bisa melihat punggung Wang Yiyuan, dia bisa merasakan betapa tertekannya Wang Yiyuan saat ini. Duan Lingtian mendekati Wang Yiyuan dan berinisiatif untuk menyapa Wang Yiyuan. Kakak Yiyuan. Namun, Wang Yiyuan terus maju seolah-olah dia tidak mendengar Duan Lingtian. Duan Lingtian pindah ke sebelah Wang Yiyuan. Ketika dia melihatnya, dia melihat wajah pucat Wang Yiyuan dan mata tak bernyawa tanpa harapan. Pada saat ini, Wang Yiyuan akhirnya sadar kembali dan memperhatikan Duan Lingtian. Dia dengan cepat memaksakan senyum di wajahnya dan berseru, "Kakak Lingtian." "Kamu?" Duan Lingtian bingung. Sebelumnya, Wang Yiyuan pesimis, tetapi Wang Yiyuan tidak dalam kondisi yang begitu buruk. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Wang Yiyuan untuk membawa perubahan seperti itu. Duan Lingtian akhirnya memahami perubahan Wang Yiyuan ketika Wang Yiyuan memberitahunya tentang bagaimana dia yakin akan kematiannya di dunia rahasia kali ini karena luka-lukanya dari sebelumnya. Bagaimana mungkin Wang Yiyuan tidak depresi karena dia tahu dia akan mati setelah dia memasuki dunia rahasia. "Saudara Lingtian, saya yakin saya akan mati kali ini. Karena kamu baru saja tiba, kamu tidak tahu betapa brutalnya alam rahasia iblis merah. Anda akan dapat melihat sendiri setelah ini."
Anda tidak boleh ceroboh. Saya telah melihat banyak keajaiban, yang memasuki alam rahasia untuk pertama kalinya. Mati, kata Wang Yiyuan sambil menghela nafas dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Aku tahu, jawab Duan Lingtian sambil menghela nafas ke dalam. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghibur Wang Yiyuan. Tidak peduli apa yang dia katakan, akan sulit untuk menenangkan Wang Yiyuan. Apalagi, Wang Yiyuan jauh lebih akrab dengan situasi di dunia rahasia dibandingkan dengan dia. Bagaimanapun, dia hanyalah pendatang baru. Setelah bepergian dengan Wang Yiyuan untuk beberapa saat, Duan Lingtian melihat banyak orang terbang dari berbagai arah. Semuanya bergerak ke arah yang sama, dan ada pusaran besar di depan yang menyerupai rahang binatang raksasa. Sekelompok orang berdiri di luar pusaran, tidak berani masuk. Itu pintu masuk ke dunia rahasia. Duan Lingtian dan Wang Yiyuan tidak datang terlalu awal atau terlambat. Saat mereka tiba, sekitar 20 orang sudah berkumpul di sana. Tidak lama setelah itu, sekitar belasan orang lainnya tiba. Duan Lingtian menyapu matanya melewati semua orang dan melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka adalah orang-orang yang dia lihat ketika dia pertama kali tiba dan orang-orang yang diperkenalkan Wang Yiyuan padanya. Meski semua orang berkumpul di tempat yang sama, mereka tidak saling menyapa. Wajah mereka pucat, dan ekspresi mereka muram. Beberapa dari mereka putus asa seperti Wang Yiyuan, dan mata mereka mirip dengan Wang Yiyuan, tanpa harapan. Duan Lingtian tahu bahwa orang-orang ini juga harus terluka seperti Wang Yiyuan selama perjalanan mereka sebelumnya ke dunia rahasia. Sekarang mereka akan memasuki dunia rahasia lagi dengan luka-luka, kematian mereka hampir pasti. Orang-orang ini semua adalah keajaiban di Myriad Worlds sebelum mereka dipenjara oleh Crimson Demon. Sekarang, mereka semua berada di tangan penyihir merah. Meskipun Duan Lingtian tidak terlalu mengenal orang-orang ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedih ketika melihat mereka. Rasa ketidakberdayaan muncul seketika di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati, bisakah saya benar-benar melarikan diri hidup-hidup dengan rencana Sister Water? Jika saya gagal selamanya, hasil saya akan seperti mereka. Kita akan ditakdirkan untuk tinggal di sini sampai kita mati. Mungkin, tubuhku akan dirasuki oleh penyihir merah dan jiwaku tidak lagi menjadi milikku. Duan Lingtian merasa sangat tercekik oleh atmosfer yang berat dan tertekan. Awalnya, dia mendapatkan kembali harapannya, tapi sekarang, dia tidak bisa tidak merasa terpengaruh oleh atmosfer tersebut. Dia mulai berpikir bahwa peluangnya untuk melarikan diri tidak terlalu tinggi. Kamu memiliki 50 napas tersisa. Saat suara penyihir merah terdengar di udara lagi, semua orang, termasuk Duan Lingtian, tersentak kaget. Mereka dengan cepat kembali sadar. Selanjutnya, Duan Lingtian melihat banyak tatapan bermusuhan dan kebencian diarahkan ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini sehingga dia tidak tahu mengapa mereka memandangnya dengan permusuhan seperti itu. Pada saat ini, Wang Yiyuan, yang tersentak oleh suara iblis merah, berteriak, "Kakak Lingtian." Kemudian, Wang Yiyuan menjelaskan mengapa yang lain memusuhi Duan Lingtian. Dia telah melihat ekspresi bingung Duan Lingtian sebelumnya. Setelah Duan Lingtian mendengar penjelasan Wang Yiyuan, Duan Lingtian tertegun dan terdiam. Orang-orang ini berpikir bahwa kedatanganku menyebabkan penyihir merah membuka alam rahasia lebih awal. Duan Lingtian merasa dia telah disalahkan secara salah. Lagi pula, dia tidak merasa melakukan kesalahan. Dia merasa yang lain terlalu tidak masuk akal. Menurut Wang Yiyuan, sebelum kedatangannya, penyihir merah telah meningkatkan tingkat kesulitan dunia rahasia. Tingkat kematian telah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya, angka kematian relatif stabil. Sebenarnya, mereka tahu ini mungkin bukan karena kamu. Hanya saja mereka membutuhkan target untuk melampiaskan emosi mereka, lagi pula, mereka tidak mampu memprovokasi iblis merah, kata Wang Yiyuan melalui transmisi suara. Duan Lingtian tahu bahwa orang-orang itu menganggapnya sebagai penurut dan melampiaskan rasa frustrasi mereka padanya setelah mendengarkan Wang Yiyuan. Saudara Lingtian, mari masuk. Saya khawatir orang-orang ini akan mencari masalah dengan Anda selama 50 napas ini. Duan Lingtian setuju dengan Wang Yiyuan dan baru saja akan memasuki dunia rahasia ketika seseorang tiba-tiba menghentikan mereka. Wang Yiyuan, kamu bisa masuk. Namun, aku tidak akan mengizinkannya masuk tanpa melukainya.
kata pihak lain kepada Wang Yiyuan sebelum dia menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan kemarahan dan kebencian bersinar di matanya. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Yiyuan berubah drastis, dan dia berseru, "Peng Pusa, kamu melewati batas." Bab 4379 Peng Pusa. Peng Pusa cukup tampan. Dia tampak sedikit menyeramkan dan suram. Pada saat ini, matanya bersinar dengan kebencian saat menatap Duan Lingtian. Melewati batas, Peng Pusa berkata sambil mencibir, "Wang Yiyuan, kemungkinan besar dunia rahasia dibuka lebih awal karena dia, cederamu sebelumnya lebih buruk daripada lukaku. Apakah kamu tidak membencinya sama sekali? Jika dunia rahasia dibuka sesuai dengan jadwal biasanya, aku bisa menyembuhkan lukaku sepenuhnya. Bahkan jika saya dapat bertahan kali ini, saya mungkin tidak dapat bertahan di lain waktu. Hari ini, saya tidak akan membiarkan dia masuk tanpa menderita luka." Sedikit tekad terpancar di mata Peng Pusa saat dia berbicara. "Peng Pusa, semuanya salah penyihir merah. Jika Anda sedang marah, arahkan kemarahan Anda padanya. Mengapa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada pendatang baru?" Wang Yiyuan berkata dengan suara yang dalam. Tanda seru, tanda seru. "Wang Yiyuan, kamu bukan tandinganku. Lagi pula, lukamu lebih serius daripada lukaku. Anda memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup kali ini. Apakah Anda ingin terluka lebih lanjut karena dia?" Peng Pusa balas sambil menatap Wang Yiyuan dengan mengejek. Ada juga sedikit harapan di matanya seolah-olah dia yakin Wang Yiyuan akan mundur dan berhenti membela Duan Lingtian sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Wang Yiyuan mencibir, "Peng Pusa, seperti yang Anda katakan, saya memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup kali ini, saya kemungkinan besar akan mati. Namun, ada peluang lebih tinggi bagi Anda untuk bertahan hidup. Memang benar aku bukan tandinganmu. Namun, jika kita bertarung sekarang, bahkan jika kau membunuhku, aku yakin aku bisa melukaimu sebelum aku mati. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya tidak akan mundur." Pada saat ini, Wang Yiyuan, yang sudah putus asa untuk bertahan hidup di alam rahasia, merasa terganggu oleh Peng Pusa yang menimbulkan masalah. Dia biasanya memiliki temperamen yang baik, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya hari ini. Sementara itu, Peng Pusa tidak bisa menahan cemberut saat mendengar kata-kata Wang Yiyuan. Memang, Wang Yiyuan hampir pasti akan mati kali ini di alam rahasia. Dengan demikian, bahkan jika Wang Yiyuan bertarung dengannya sekarang, Wang Yiyuan tidak akan rugi. Di sisi lain, dia secara alami tidak mau berjuang habis-habisan untuk melawan Wang Yiyuan karena itu akan mempengaruhi penampilannya di dunia rahasia. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal karena Wang Yiyuan menolak untuk mundur. Sementara Peng Pusa masih memikirkan apa yang harus dilakukan, Duan Lingtian, yang berdiri di sebelah Wang Yiyuan, mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia berkata kepada Peng Pusa dengan acuh tak acuh, "Kamu ingin menghentikanku." Peng Pusa tidak menyangka Duan Lingtian, yang dilindungi oleh Wang Yiyuan, akan melangkah maju. Kemarahannya terhadap Duan Lingtian telah dipicu oleh Wang Yiyuan, dan sekarang, itu diarahkan pada Duan Lingtian lagi. Dia berkata dengan marah, "Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Sepertinya kamu tidak sederhana. Kamu hanya pendatang baru, tapi Wang Yiyuan sangat ingin melindungimu. Demi Wang Yiyuan, aku akan melepaskanmu hari ini." Begitu suara Peng Pusa jatuh, seseorang menimpali, "Peng Pusa, jika Wang Yiyuan berani melawanmu, kita berdua akan bergabung untuk membunuhnya. Anda bukan satu-satunya yang mengira pendatang baru ini menyebabkan alam rahasia dibuka terlebih dahulu." Setelah itu, 2 sosok terbang. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah hitam, dan yang lainnya adalah seorang pemuda kekar yang mengenakan jubah biru muda. Orang yang berbicara adalah yang pertama. Ekspresi Wang Yiyuan segera menjadi gelap ketika dia melihat kedua pemuda itu ikut campur. Dia berkata, "Ao Long Yu, Tian Hu, sebelumnya, kamu hanya terluka ringan di dunia rahasia. Cederamu seharusnya sudah sembuh sekarang. Mengapa Anda terlibat dalam masalah ini?" Kekuatan Wang Yiyuan setara dengan keduanya, tapi akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan mereka jika mereka bergabung. Duo ini ditangkap bersama oleh Iblis Merah, dan mereka adalah teman baik yang datang ke batas luar bersama sebelum mereka dikirim ke sini dan dipenjarakan oleh Iblis Merah. Di antara mereka berempat, Peng Pusa adalah yang terkuat. Namun, jika keduanya bergabung, bahkan Peng Pusa bukanlah tandingan mereka.
Meskipun demikian, perbedaan antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Ao Longyu, pemuda berpakaian hitam itu, mencemooh. Luka Tianhu dan saya memang telah sembuh. Namun, kultivasi saya terganggu kali ini karena ranah rahasia dibuka terlebih dahulu. Saya bisa mendapatkan terobosan, tetapi gangguan itu menyebabkan kultivasi saya mandek lagi. Anda tahu bagaimana rasanya diinterupsi pada saat kritis. Kecuali saya mendapat kesempatan lain lagi, akan sulit bagi saya untuk menerobos dalam waktu singkat. Suara Ao Longyu berubah semakin dingin saat dia berbicara, mengungkapkan kemarahannya. Di sisi lain, mata Peng Pusa berbinar mendengar kata-kata Ao Longyu. Dia berkata dengan keras, "Bagus. Ao Longyu, Tianhu, kalian berdua hentikan Wang Yiyuan, dan aku akan menangani bocah ini." Awalnya, saya hanya berencana untuk melukainya. Namun, karena dia menyinggungmu, aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu. Peng Pusa hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Lagi pula, Wang Yiyuan mengancamnya lebih awal, dan dia bahkan terpaksa menyerah oleh ancaman itu. Namun, sekarang dia memiliki pembantu, dia tidak perlu menyerah pada rencana awalnya sama sekali. Swoosh, swoosh. Begitu suara Peng Pusa jatuh, Ao Longyu dan Tianhu terbang menuju Wang Yiyuan. Wang Yiyuan, jangan berpikir untuk membantu bocah itu. Anda harus tahu bahwa Tianhu dan saya tidak hanya cukup kuat untuk menghentikan Anda, tetapi kami juga dapat membantunya pada saat yang sama, kata Ao Longyu mengancam. Ekspresi Wang Yiyuan semakin gelap. Peng Pusa tertawa saat melihat Wang Yiyuan berdiri diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian sambil menyeringai dan berkata, "Brat, kamu akan mati." Suasana hati Peng Pusa yang buruk benar-benar hilang saat ini. Saat ini, Wang Yiyuan berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, saya tidak dapat membantu Anda sekarang. Tidak apa-apa jika Ao Longyu dan Tianhu bergabung untuk berurusan denganku. Namun, jika saya bergerak sekarang, mereka juga akan bergabung dengan Peng Pusa untuk menangani Anda. Pada saat itu, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri. Ada kurang dari 30 napas yang tersisa sekarang. Saat dia menyerang, cobalah lari dan mengulur waktu. Ketika waktunya semakin dekat, dia secara alami akan memasuki dunia rahasia. Dia tidak akan berani terlambat. Jika tidak, iblis merah akan membunuhnya. Namun, kamu berbeda. Karena kamu masih baru, penyihir merah tidak akan langsung membunuhmu. Hal-hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Duan Lingtian menoleh sedikit ke samping dan mengangguk sebelum dia melihat Peng Pusa yang terbang ke arahnya. Senyum di wajahnya, yang sebelumnya diarahkan pada Wang Yiyuan, langsung menghilang ketika dia memikirkan tentang bagaimana Peng Pusa memperlakukannya seperti penurut dan mencoba melampiaskan amarahnya padanya. Ledakan. Peng Pusa tidak membuang waktu untuk mengeluarkan artefak surgawi miliknya. Berdasarkan auranya, itu juga telah menyerap lebih banyak fragmen artefak dewa utama daripada pedang indah 7 lubang Duan Lingtian. Selain itu, meskipun tidak ada fenomena di dunia kecil iblis merah, Duan Lingtian tahu bahwa hukum api Peng Pusa tidak lebih lemah dari hukum ruang dan waktu miliknya. Duan Lingtian juga merasakan keakraban ketika dia merasakan aura tongkat panjang, yang tampaknya mampu menghancurkan kehampaan. Ini senjata Dao. Staf Dao. Lagi pula, itu juga bukan dalam bentuk yang belum sempurna. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan penemuan ini. Namun, setelah beberapa saat, dia pikir ini wajar saja. Lagi pula, mereka yang dipenjara oleh penyihir merah semuanya luar biasa. Mati. Peng Pusa meraung saat dia menurunkan tongkatnya. Pada saat yang sama, api melonjak seperti binatang buas yang menakutkan menuju Duan Lingtian. Ki-darah bertahan di permukaan tubuh Peng Pusa sebelum memasuki tubuhnya, meningkatkan serangannya yang sudah kuat bahkan lebih. Tekanan mencekik segera muncul saat Peng Pusa menyerang. Pada saat ini, banyak ajaiban telah berkumpul untuk menyaksikan keributan itu. Ada lebih dari 20 nafas tersisa sebelum mereka harus memasuki dunia rahasia sehingga mereka memutuskan untuk menonton pertunjukan terlebih dahulu. Mereka ingin menyaksikan pertarungan seru. Sepertinya Peng Pusa benar-benar berniat membunuh anak itu. Dia keluar semua segera setelah dia menyerang. Jelas, dia ingin membunuh anak itu dengan satu serangan dan segera memasuki dunia rahasia. Anak itu hanyalah dewa tertinggi perantara. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah oleh serangan Peng Pusa.
Serangan kedua Peng Pusa pasti akan membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Peng Pusa menyerang, energi hijau muncul di sekitar Aolong Yu sebelum tiba-tiba berubah menjadi tanaman merambat. Demikian pula, energi abu-abu muncul di sekitar Tianhu sebelum bergabung dengan energi Aolong Yu dan menyebar ke sekitarnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi penghalang yang menutupi Duan Lingtian dan Peng Pusa. Setelah melihat ini, ekspresi Wang Yiyuan berubah lagi. Dia tidak menyangka keduanya akan bergerak, memotong kesempatan Duan Lingtian untuk berlari dan menghindar. Dia memobilisasi energinya, tetapi serangan Peng Pusa telah menutupi seluruh bagian dalam penghalang. Sepertinya Duan Lingtian sama sekali tidak bisa mengelak dari serangan itu. Sementara itu, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Aolong Yu dan Tianhu benar-benar memotong rute pelarian pendatang baru. Mereka benar-benar kejam, tidak ada gunanya terus menonton. Ayo pergi, bahkan jika pendatang baru bertahan, dia tidak akan bisa menahan serangan berikutnya dari Peng Pusa. Bab 4380 Keajaiban Tanpa Tandingan. Di antara kelompok penyihir yang dipenjara oleh penyihir merah, Peng Pusa jelas bukan yang terkuat. Kekuatannya berada di suatu tempat di tengah atas. Sebelumnya, Peng Pusa melawan penjaga pribadi Iblis Merah. Setelah 100 gerakan, dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan setelah 300 gerakan, dia dikalahkan. Penjaga iblis pribadi dapat dianggap sebagai dewa tertinggi tingkat atas. Di dunia segudang, dia cukup kuat untuk mendukung kekuatan yang kuat sendirian. Karena pertarungan Peng Pusa sebelumnya, banyak ajaiban tidak berpikir Duan Lingtian adalah tandingan Peng Pusa. Namun, tepat sebelum mereka memasuki alam rahasia, sinar pedang 7 warna tiba-tiba muncul dalam jangkauan serangan Peng Pusa. Tanda seru, swoosh, sinar pedang, yang dipenuhi dengan energi vital dan energi yang terjalin dari 5 elemen surgawi, ditembakkan dan dengan mudah menghancurkan serangan Peng Pusa. Di bawah tatapan ngeri dari yang lain, sinar pedang kemudian menembak ke arah Peng Pusa seperti sabit Grim Reaper. Mustahil, Peng Pusa meraung saat dia buru-buru mundur. Sayangnya, dia hanya mundur agak jauh sebelum dia dihentikan oleh penghalang yang didirikan Aolong Yu dan Tianhu untuk mencegah Duan Lingtian menghindari serangannya. Cepat dan tarik penghalang, teriak Peng Pusa dengan cemas saat dia melihat ke arah Aolong Yu dan Tianhu. Berdasarkan serangan Duan Lingtian sebelumnya, dia tahu tanpa ragu bahwa dia bukan tandingan Duan Lingtian. Duan Lingtian begitu kuat sehingga dia dengan mudah menghancurkan serangannya. Di masa lalu, ketika Peng Pusa melawan penjaga pribadi Iblis Merah, dia tidak pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa penjaga iblis pribadi adalah dewa tertinggi yang paling maju. Pada saat ini, dia tahu bahwa Duan Lingtian, yang hanyalah dewa tertinggi perantara, pasti memiliki kekuatan dewa tertinggi tingkat atas yang lebih kuat. Ada juga perbedaan kekuatan antara dewa tertinggi tingkat lanjut. Jika penjaga pribadi Iblis Merah adalah salah satu dari dewa tertinggi tingkat atas terlemah, maka kekuatan Duan Lingtian sekarang mendekati dewa tertinggi tingkat lanjut terkuat. Dengan demikian, bagaimana Peng Pusa bisa cocok untuknya? Sementara itu, Aolong Yu dan Tianhu sangat terkejut dengan penampilan kekuatan Duan Lingtian sehingga mereka gagal bereaksi tepat waktu terhadap kata-kata Peng Pusa. Meskipun hanya beberapa saat telah berlalu sebelum mereka kembali sadar, tepat ketika mereka mulai menghilangkan penghalang, sinar pedang 7 warna yang dipenuhi dengan energi vital yang kuat dan energi 5 elemen surgawi sudah mendekati Peng Pusa. Meskipun Peng Pusa panik, dia tidak kehilangan ketenangannya sepenuhnya dan dengan cepat bertahan dari serangan itu. Lagi pula, dia juga seorang dewa tertinggi yang berpengalaman dan luar biasa. Saat ini, Peng Pusa sudah diperkirakan akan cedera. Dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan diri dari serangan Duan Lingtian sebelum dia mencoba melarikan diri ke dunia rahasia. Tidak masalah bahkan jika dia terluka. Lagi pula, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk lolos dari kematian di alam rahasia. Berdasarkan rencananya, jelas bahwa dia telah sepenuhnya mengakui bahwa Duan Lingtian jauh lebih kuat darinya meskipun hanya menjadi dewa tertinggi perantara. Saat ini, Duan Lingtian terus maju menuju Peng Pusa. Pada saat yang sama, dia memandang Aolong Yu dan Tianhu dengan acuh tak acuh. Setelah aku membunuhnya, giliranmu selanjutnya. Ekspresi Aolong Yu dan Tianhu berubah begitu mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ayo kabur,
Ao Longyu dan Tianhu bertukar pandang sebelum mereka dengan tegas melarikan diri menuju dunia rahasia. Karena Ao Longyu dan Tianhu berhenti di tengah proses penarikan penghalang, akan membutuhkan waktu tertentu agar penghalang menghilang dengan sendirinya. Dalam keadaan seperti itu, Peng Pusa, yang telah merencanakan pelariannya, merasakan penghalang di punggungnya dan menatap Duan Lingtian dengan ekspresi putus asa. Sudah terlambat. Di bawah pengawasan semua orang, sinar pedang sengit Duan Lingtian menerobos pertahanan terakhir Peng Pusa dan membunuh Peng Pusa. Saat Peng Pusa meninggal, Ao Longyu dan Tianhu baru saja tiba di pintu masuk dunia rahasia. Ekspresi mereka berubah menjadi penyesalan setelah menyaksikan kematian Peng Pusa. Jika mereka tahu pendatang baru itu begitu kuat, mereka tidak akan berani memprovokasi dia. Lagi pula, mereka hanya berani melakukannya karena mereka yakin mengalahkan pihak lain. Berlari. Setelah menyaksikan kematian Peng Pusa, keduanya tidak lagi ragu. Mereka dengan cepat berbalik dan memasuki dunia rahasia, menghilang di depan mata semua orang. Sementara itu, Duan Lingtian hanya mengumpulkan artefak dewa terkemuka Peng Pusa setelah dia membunuh Peng Pusa. Cincin spasial Peng Pusa telah hancur sendiri setelah kematiannya, dan isinya tersapu ke dalam ruang yang bergolak. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami untuk mencari isinya. Tidak lama setelah Peng Pusa meninggal, penghalang Ao Longyu dan Tianhu juga hilang sama sekali. Sekelompok keajaiban, yang akan memasuki dunia rahasia sebelum mereka berhenti untuk menonton pertarungan lagi, menatap Duan Lingtian dengan kaget. Hanya beberapa napas berlalu dari saat Peng Pusa menyerang hingga saat dia mati, dan hanya dalam beberapa napas, kesan mereka terhadap pendatang baru berubah total. Bahkan Wang Yiyuan, yang membela Duan Lingtian, menatap Duan Lingtian dengan ekspresi kaget di wajahnya. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia ingin melindungi Duan Lingtian sebelumnya, wajahnya memerah karena malu dan senyum masam muncul di wajahnya. Dengan kekuatan Duan Lingtian sama sekali tidak membutuhkan perlindungannya. Bahkan jika Peng Pusa, Ao Longyu, dan Tianhu menyerang Duan Lingtian pada saat yang sama, mereka mungkin bukan tandingan Duan Lingtian. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, dan perbedaan kekuatan antara satu lawan satu sangat besar, hampir tidak mungkin menang melalui angka. Dalam hal ini, kualitas mengalahkan kuantitas. Mereka melarikan diri dengan sangat cepat, kata Duan Lingtian sambil mencibir saat dia melihat pintu masuk dunia rahasia. Dia bukan orang yang mencari masalah, tapi bukan berarti dia takut akan masalah. Jika seseorang menyinggung perasaannya, mereka harus membayar harganya. Kuharap kalian berdua tidak mati di alam rahasia, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Saat ini, Wang Yiyuan berkata, Saudara Lingtian, waktunya hampir habis. Hanya ada selusin napas yang tersisa. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum pada Wang Yiyuan dengan ramah setelah mendengar kata-kata ini sebelum dia terbang menuju dunia rahasia. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak khawatir tentang kemarahan iblis merah setelah membunuh Peng Pusa. Ini karena dia tahu penyihir merah tidak akan ikut campur. Ketika dia baru saja tiba, dia mengetahui dari Wang Yiyuan bahwa penyihir merah tidak peduli jika para penyihir bertarung di antara mereka sendiri. Jika seseorang terbunuh, di mata penyihir merah, itu hanya berarti dia tidak kompeten dan tidak layak untuk menjadi tubuh barunya. Karena itu, baik Duan Lingtian maupun Peng Pusa tidak khawatir saat mereka bertarung satu sama lain. Melihat bahwa Duan Lingtian telah memasuki dunia rahasia, Wang Yiyuan juga mengikutinya. Senyum pahit terlihat di wajahnya saat dia berpikir, sebelumnya, saya mengingatkan saudara Lingtian untuk berhati-hati, namun, sepertinya pengingat saya berlebihan. Dengan kekuatan kakak Lingtian, kecuali jika iblis merah bergerak, tidak sulit baginya untuk bertahan di dunia rahasia. Meskipun tantangan di alam rahasia tidak semuanya ditujukan untuk menguji kekuatan seseorang, memiliki kekuatan yang besar tetap memberikan keuntungan bagi seseorang. Dalam ingatan Wang Yiyuan, hanya ada satu dewa tertinggi yang telah meninggal di dunia rahasia. Setelah Duan Lingtian dan Wang Yiyuan memasuki dunia rahasia, yang lain juga kembali sadar dan memasuki dunia rahasia. Pada saat yang sama, mereka berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Aku benar-benar tidak menyangka Duan Lingtian begitu kuat. Bagaimana dia begitu kuat, meskipun pemahamannya tentang hukum ruang sangat dalam, namun belum mencapai bentuk yang sempurna. Namun, Sword Dao miliknya sangat kuat. Meskipun pedang daunnya kuat, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa.
Apakah Anda tidak merasakan ketidaknormalan energinya sebelumnya ketika dia menyerang? Dia mendapat bantuan. Itu benar. Saya merasakan energi dari pohon kehidupan surgawi dan 5 elemen surgawi. Keajaiban sangat luas, dan beberapa dari mereka juga memiliki elemen surgawi. Mereka yang memiliki elemen surgawi juga diperingatkan oleh elemen surgawi masing-masing dan diberitahu bahwa Duan Lingtian bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi. Itu adalah energi 5 elemen surgawi. Elemen surgawinya tidak lebih lemah dari saya. Mustahil bagi Chaos Divine Earth-nya untuk melahapku, tetapi dengan bantuan elemen surgawi lainnya, aku tidak memiliki peluang sama sekali. Ingat, jangan memprovokasi dia. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan membantu Anda. Saya tidak mampu untuk memprovokasi dia. Tepatnya, saya tidak mampu memprovokasi 5 elemen surgawinya. Jika tidak perlu, jangan memprovokasi dia. Fakta bahwa 5 elemen surgawi memilihnya sebagai pembawa acara menunjukkan betapa berbakatnya dia. Jika tidak ada kecelakaan, sepertinya Iblis Merah akan memilihnya pada akhirnya. Sayang sekali bahwa keajaiban luar biasa seperti itu akan dimiliki. Jika Iblis Merah merasukinya, Iblis Merah mungkin bisa mencapai lebih dari yang dia bisa di tubuh aslinya. Aku ingin tahu apakah keajaiban itu akan bertemu dengan penyihir merah. Persyaratan setan lainnya, tidak perlu merasa tidak puas. Jelas bukan hal yang baik untuk dirasuki oleh penyihir merah. Namun, itu juga fakta bahwa Anda tidak berbakat seperti dia. Setidaknya, saya tidak akan hidup berdampingan dengan elemen surgawi lain di tubuh Anda. Tidak mudah menemukan tuan rumah dengan bakat Anda, tetapi bukan tidak mungkin. Tidak semua orang adalah keajaiban tiada taraf seperti dia.